Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Squee Senpai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan light novel Nanomachine. Nah, sedikit berbeda dari video sebelumnya. Di video kali ini saya akan membahas light novel Nanomachine chapter 88 sampai dengan chapter 90. Jadi video kali ini akan lebih panjang dari video-video sebelumnya. Dan kembali lagi saya mengingatkan untuk kalian yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video-video sebelumnya terlebih dahulu agar pembahasan kali ini bisa lebih gampang dipahami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasan. Chapter 88 ini dimulai dengan Munku yang sedang duduk di atas batu. Kemudian ia berpikir untuk ikut membantu Yewon memperhatikan latihan para kadet. Munku di sini merasa bahwa jika hanya sekedar melihat para kadet latihan, itu merupakan hal yang mudah bagi Yewon. Tapi jika untuk memperhatikan detail kecil dan langsung mengkoreksi para kadet, maka itu hal yang sangat sulit. Bagaimanapun juga, Munku telah membaca dan mempelajari buku Seven Demon Sword berkali-kali. Jadi, ia merasa bisa sedikit membantu Yewon. Para kadet yang semula ragu kemudian menjadi yakin setelah perkataan Hubong. Di sini, Hubong mengatakan kepada para kadet untuk mencoba terlebih dahulu. Karena selama Hubong telah melayani Yewon, apapun yang dikatakan Yewon selalu bisa dipercaya bagi para anggotanya. Latihan pun akhirnya dimulai. Dengan perintah dari Yewon, banyak kadet yang masih meragukan hal ini akan berjalan lancar. Tapi mereka tetap optimis kepada tuan mereka. Yewon kemudian meminta Nano untuk mengaktifkan augmented reality di matanya. Segera kemudian mata Yewon bergetar dan berbagai informasi tentang ke-17 kadet tergambar langsung di matanya. Yewon kemudian memerintahkan Nano kembali untuk menganalisis ke-17 kadet dan menyesuaikan gerakan mereka dengan teknik Seven Demon Sword. Yewon kemudian berteriak dengan lantang dan menginstruksikan kepada para kadet agar membentuk formasi pedang pertama. Para kadet dengan sigap mengulang nama formasi dan kemudian mulai bergerak sesuai dengan gerakan formasi pedang pertama Seven Demon Sword. Munku yang menyaksikan hal tersebut hanya bisa menghela nafas dalam diam. Ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh para kadet dalam gerakan mereka. Malah menurut Munku di sini hanya 3 orang yang telah mencapai prajurit tingkat atas saja yang benar. Para kadet kemudian berhenti setelah gerakan akhir dari formasi pedang pertama dari Seven Demon Sword telah selesai. Segera kemudian Munku berusaha mengirimkan pesan telepati kepada Yewon tentang hal yang telah ia amati. Namun, belum sempat Munku mengirim telepati kepada Yewon, Yewon telah terlebih dahulu memulai pembicaraan. Yewon kemudian mulai mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para kadet. Ia memulai dengan memanggil kadet 31. Yewon berkata bahwa lengan kadet 31 terlalu lemah saat mengayunkan pedang dari awal. Jadi gerakan-gerakan yang terhubung berikutnya menjadi lemah juga. Yewon kemudian melanjutkan dengan mengkoreksi beberapa kadet lain, hingga tiba giliran Hubong. Koreksi Yewon untuk Hubong yaitu, pedang Hubong terjatuh saat melakukan gerakan ketiga. Dan itu disebabkan oleh Hubong yang hanya memutar pergelangan tangannya saja ketika bergerak. Yewon kemudian memberikan tips agar Hubong juga ikut menggunakan pinggangnya, bukan hanya pergelangan tangannya saja. Munku pun tersentak kaget akan hal itu. Hubong merupakan salah satu kadet yang Munku amati.
Dan semua hal yang Yewun katakan barusan adalah segala hal yang juga Moonku perhatikan. Yewun kemudian melanjutkan untuk mengkoreksi para kadet yang lain. Setelah jumlah yang Yewun koreksi lebih dari 10, para kadet kembali kaget. Mereka terheran-heran bagaimana mungkin Yewun bisa melakukan hal tersebut. Kadet ke-22 yaitu Kong Jino baru saja bergabung kemarin. Dia merasa tercengang dan curiga di saat bersamaan. Namun, para kadet yang mendengar kesalahan mereka dan mendapat koreksi serta tips dari Yewun tampaknya merasa setuju dengan apa yang Yewun katakan. Kong Jino pun tambah keheranan di sini. Yewun kemudian menghampiri Kong Jino. Kong Jino merupakan seorang prajurit tingkat atas. Ia memiliki kemampuan untuk melakukan Seven Demon Sword jauh lebih baik dari para kadet yang ada di sini. Namun, ia tidak bersungguh-sungguh dalam latihan tadi. Hal ini karena ia berada di barisan belakang dan ia menganggap Yewun tidak akan bisa memperhatikan sampai belakang. Yewun kemudian memelototinya dan marah akan kemalasan Kong Jino. Kong Jino hanya bisa menahan rasa malunya ketika dimarahi oleh Yewun. Ia bahkan tidak bisa menjawab perkataan dari Yewun. Ia kemudian meminta maaf kepada Yewun. Yewun menanggapinya dengan mengatakan bahwa sekali lagi ia mendapati Kong Jino bermalas-malasan ketika berlatih, maka Yewun sendiri yang akan memberikan latihan ekstra keras secara pribadi kepada Kong Jino. Kong Jino kemudian berlutut dan berkata bahwa hal ini tidak akan pernah terjadi lagi. Yewun kemudian menerima permintaan maaf Kong Jino. Bagaimanapun juga, kau adalah orang kedua yang benar dalam gerakan formasi pedang pertama Seven Demon Sword tadi dari seluruh kadet yang ada di sini. Jadi pastikan kau bersungguh-sungguh nanti, kata Yewun kepada Kong Jino. Kong Jino yang kaget kemudian bertanya siapakah orang pertama yang dimaksud Yewun. Yewun kemudian berbalik dan memuji kadet 11, yaitu Im Yuhan. Jino kembali mengerutkan kening akan hal itu. Jino dan Yuhan memang selalu bersaing dari awal. Jadi dia tidak senang mengetahui Yuhan lebih baik darinya. Ia juga menyesali perbuatannya yang tidak serius saat berlatih sebelumnya. Setelah Yewun selesai mengkoreksi ke-17 kadet, mereka pun percaya bahwa Yewun memang memperhatikan mereka dengan seksama. Kemudian latihan pun dilanjutkan. Yewun kembali memerintahkan mereka untuk mengulang formasi pedang pertama dari Seven Demon Sword. Tidak semua gerakan bisa diperbaiki sekaligus, tapi setidaknya gerakan para kadet telah menjadi lebih baik. Setelah gerakan selesai, Yewun kembali mengkoreksi mereka satu persatu. Setelah itu, Yewun melanjutkan dengan formasi kedua hingga ke-7 dengan selalu mengkoreksi kesalahan mereka. Yewun berpikir tidak akan terlalu sulit untuk melatih mereka semua. Memang ada beberapa yang tertinggal seperti Hubong, Jinguk, dan Macil, tapi mereka telah berusaha sangat keras dalam berlatih. 10 hari pun telah berlalu. Butuh lebih banyak waktu bagi semua orang untuk menyempurnakan formasi Seven Demon Sword mereka. Bahkan dengan Yewun sebagai guru mereka tetap harus belajar dan berlatih dengan keras. Formasi ke-7 dari Seven Demon Sword merupakan yang paling sulit dari keseluruhan teknik. Dan hal tersebutlah yang paling sulit untuk dipelajari oleh para kadet. Oh Jong yang bergabung dengan tim terlambat, setelah 5 hari di ruang medis, setidaknya ia cukup berbakat untuk mengejar ketertinggalannya dengan cepat. Para kelompok lain yang dibentuk Yewun kemudian berkumpul kembali di gunung belakang asrama. Di sini, Ko Anggur menertawai Bagi yang kalah dalam taruhan mereka. Ko
Kowanggur berhasil melatih kelompoknya hanya dalam waktu 7 hari. Galen juga hanya membutuhkan waktu 9 hari, sedangkan Bagi memerlukan waktu hingga 10 hari. Bagi akhirnya menyadari bahwa membutuhkan lebih banyak waktu untuk melatih kadet yang tidak berpengalaman dalam seni bela diri. Bagi kemudian penasaran dengan bagaimana cara Kowanggur dapat melatih anggotanya dengan cepat. Kowanggur hanya tersenyum dan menoleh ke anggotanya. Anggotanya yang melihat itu hanya tersentak dan gemetar ketakutan. Dalam waktu 10 hari, kelompok Bagi, Ho Sangwa dan Zhao Min yang semula kekurangan anggota berhasil terisi penuh. Bagi yang hanya kekurangan sedikit anggota, jadi ia bisa merekrut dengan cepat. Sedangkan Ho Sangwa dan Zhao Min memerlukan waktu hingga 3 hari untuk merekrut anggota lainnya. Para kadet yang baru bergabung terbagi menjadi 2 alasan yang berbeda. Mereka yang kagum dengan sosok serta prestasi dari Yewon dan mereka yang muak dengan sistem dari sekte iblis saat ini dan menginginkan gerakan perubahan dari Yewon. Meskipun mereka memiliki tujuan dan pandangan yang berbeda, namun mereka direkrut dengan cermat dan teliti, sehingga mereka tetap terhubung satu sama lain dan hormat kepada Yewon. Kelompok Ho Sangwa selalu menjadi pusat perhatian di akademi ketika mereka berjalan, terutama oleh para kadet laki-laki. Hal itu karena kelompok Ho Sangwa hanya terdiri dari para gadis saja. Beberapa anggota Ho Sangwa bahkan secara terang-terangan menggoda para kadet laki-laki. Namun, Yewon lebih tertarik dengan 2 anggota Ho Sangwa yang setara dengan pemimpin kelompok. Mereka adalah kadet 708 yaitu Che Takim dan kadet 52 yaitu Wu Sojung. Keduanya merupakan prajurit yang telah memasuki tingkat master tapi tidak menonjolkan dirinya saat tes sebelumnya. Che Takim telah mengunjungi asrama Yewon sebelumnya dan menemui Yewon untuk berbicara. Takim mengatakan bahwa sistem di sekte iblis saat ini sudah seperti genangan air yang membusuk. Ia menganggap bahwa sekte memerlukan sesuatu perubahan, mulai dari pemimpin, sistem, dan lain sebagainya. Dan Takim menganggap Yewon mampu melakukan itu semua. Yewon yang melihat Takim bersemangat dan sejalan dengan niat awal Yewon kemudian menerima Takim dengan senang hati. Dan Wu Sojung yang dibawa oleh Ho Sangwa sebagai teman merupakan orang yang sedikit agresif bagi Yewon. Ia berkata bahwa hanya yang kuat yang mampu bertahan, dan ia pun bersumpah setia kepada Yewon setelah kalah hanya dalam 3 formasi serangan Butterfly Blade Dance oleh Yewon. Kabar baik lainnya datang dari Kowanggur dan Ho Sangwa yang telah berhasil menjadi prajurit tingkat master. Tentu saja hal ini bisa mereka capai karena mereka tak pernah bermalas-malasan dalam berlatih. Yewon kemudian mengucapkan selamat kepada Wanggur dan Sanghwa. Sanghwa terlihat senang karena akhirnya ia bisa mencapai tingkat master. Namun, Kowanggur merasa masih tidak puas. Ia berkata bahwa ini saja tidak cukup. Ia akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjadi pedang pertama Yewon. Perkataan Kowanggur tersebut kemudian memicu kompetisi antara para kadet. Dengan meningkatnya jumlah anggota di bawah Yewon, mereka mulai memberikan peringkat diri secara tidak resmi. Di sini sempat terjadi adu argumen antara kelompok Bagi dan kelompok Kowanggur. Kelompok Bagi berkata jika memang ada, maka yang paling cocok dengan posisi pedang pertama adalah Bagi. Kelompok Wanggur yang tidak terima kemudian berkata bahwa Wanggur lebih kuat dari Bagi, dan Wanggur sangat pantas di posisi tersebut. Hal ini terus berlanjut hingga Yewon dan pemimpin kelompok yang lain hanya bisa bengong keheranan. Hingga kemudian,
Takim mengirimkan pesan telepati kepada Yeun. Ia mengatakan bahwa ia telah menduga hal ini akan terjadi, mengingat banyaknya pengikut Yeun. Tapi, ia tidak mengira akan secepat ini. Ia kemudian meminta Yeun agar segera memutuskan peringkat kepada pengikutnya. Takim kemudian melanjutkan bahwa loyalitas itu memang penting, tapi di sekte iblis segalanya mengandalkan kekuatan. Saya harap Anda mengingat hal itu. Yeun pun mengangguk setuju dengan perkataan Takim. Ia kemudian memutuskan untuk menentukan peringkat para anggotanya. Karena hal itu dianggap perlu agar segalanya berjalan lebih baik. Apa yang sebaiknya kulakukan, gumam Yeun. Hal terbaik yang bisa Yeun pikirkan saat ini adalah membuat semua orang berduel, karena ini merupakan tradisi dari sekte iblis. Tapi mengingat mereka yang akan menjalani tes ketiga sebentar lagi, sepertinya itu bukanlah hal yang baik untuk dilakukan. Ia tidak bisa membiarkan anggotanya terluka sebelum menjalani tes ketiga. Yeun terdiam sejenak, kemudian ia pun akhirnya membuat keputusan. Semuanya diam, kata Yeun. Dia tidak berbicara dengan keras, tapi setiap kadet terdiam sekaligus. Pengaruh Yeun terhadap ke-71 kadet patut dipuji. Ketika semua orang telah terdiam, Yeun pun mulai berbicara. Yeun berkata bahwa ia telah mempertimbangkan pendapat mereka dan ia memutuskan untuk menentukan peringkat mereka. Ia kemudian meyakinkan kembali kepada anggotanya apakah mereka benar-benar menginginkan hal itu. Para kadet pun menjawab serempak dan menunggu dengan penasaran. Bagaimanakah cara Yeun memutuskan peringkat mereka? Karena beberapa anggota jelas lebih kuat dari anggota lainnya, dan sangat besar kemungkinan merekalah yang akan lebih unggul dari anggota lainnya. Yeun kemudian berkata, 6 orang. Para kadet pun kembali kebingungan. Mereka berpikir, hanya 6 orang? Apakah ini berarti Yeun hanya akan menunjuk 6 orang terkuat? Yeun kemudian melanjutkan perkataannya, bahwa ia akan menunjuk 6 prajurit tingkat atas. Ke-6 orang tersebut tidak akan memiliki peringkat satu sama lain, atau dengan kata lain derajat mereka setara di sini, dan mereka akan dipanggil dengan 6 pedang. Woo Sojung sekaligus mewakili kadet yang lain kemudian bertanya, apa alasan Yeun menunjuk 6 pedang? Yeun kemudian menjelaskan bahwa setelah lulus akademi nanti, mereka akan melawan 6 klan utama, dan Yeun membutuhkan 6 orang prajurit tingkat atas yang akan menyelesaikan pertempuran tersebut. Semua orang mengangguk mengerti akan hal itu. Semua orang di sini mengerti bahwa Yeun berkeinginan untuk menggulingkan sistem di sekte iblis, yang mana itu berarti Yeun akan bertarung dengan ke-6 klan utama di masa depan. Kwanggur kemudian bertanya, bukankah apa yang Yeun coba lakukan di sini sama saja dengan mengulang sistem yang sudah ada? Jadi maksud pertanyaan Kwanggur di sini adalah, Yeun akan membentuk 6 pedang dengan tujuan untuk berdiri di garis depan pertempuran melawan 6 klan utama nantinya. Nah, jika mereka menang dan mereka berhasil mendapatkan posisi dari ke-6 klan, bukankah itu sama saja dengan mengulang hal yang sama? Karena walaupun masih jauh di masa depan, namun bisa saja mereka akan berakhir dengan saling berebut kekuasaan seperti yang terjadi saat ini. Namun Yeun segera menghilangkan keraguan di benak para anggotanya. Yeun kemudian menjelaskan bahwa orang-orang yang menjadi 6 pedang tidak bersifat permanen.
Yewon akan mengulang kompetisi setiap tahun dan akan memberikan posisi 6 pedang kepada kadet yang memang kuat. Para kadet kemudian tersentak gembira mendengar hal tersebut. Semua orang akan diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dirinya. Yang harus mereka lakukan adalah berlatih sekuat tenaga sehingga bisa membuktikan diri mereka memang kuat dan pantas menyandang gelar 6 pedang. Yewon menegaskan kembali bahwa hal ini akan tetap berlanjut bahkan ketika ia telah mencapai puncak kultus nantinya. Hwanggur, Bagi, dan para kadet lainnya kemudian mengangguk puas dengan jawaban Yewon. Saat ini ada total 72 kadet bersama Yewon. Tapi nanti jika Yewon memang berhasil mencapai puncak kultus, maka kesempatan ini akan terbuka juga untuk seluruh kultus iblis termasuk para klan-klan kecil. Hal ini tentu saja akan mengakhiri sistem 6 klan utama saat ini. Yewon kemudian kembali berbicara. Ia mengatakan tentang teknis pemilihan 6 pedang kali ini akan ia sederhanakan. Mengingat sebentar lagi mereka akan menjalani tes ketiga. Yewon kemudian berpikir akan memakan terlalu banyak waktu jika seluruh kadet berduel. Dan juga keseimbangan kekuatan antara mereka juga terlalu besar. Yewon pun memutuskan para kadet yang telah berada di tingkat master, silakan maju, dan sisanya silakan mundur. Banyak kadet kemudian mundur dan menyisakan Hwanggur, Bagi, Munku, Ho Sang-hwa, Chetakim, dan Wu Sojung. Yewon kemudian bertanya kepada kadet lainnya, jika keenam orang inilah yang saat ini menjadi 6 pedang, apakah ada yang tidak setuju? Para kadet kemudian menjawab serempak bahwa mereka menyetujui hal tersebut. Tidak ada yang mengeluhkan hal tersebut karena saat ini memang merekalah yang terkuat di antara para kadet. Kadet lain seperti Kong Jino, Im Yuhan, Oh Jong, dan Jao Min memiliki keinginan untuk lebih kuat agar bisa merebut posisi 6 pedang tersebut nantinya. Saat Yewon akan menunjuk pedang pertama dari 6 pedang, Bagi kemudian memberikan usulan. Mereka sudah memiliki 6 orang untuk mengisi posisi sebagai 6 pedang. Namun Bagi menilai mereka tetap perlu menentukan peringkat di antara mereka. Keenam kadet lainnya kemudian mengangguk setuju. Mereka memang senang karena saat ini berkesempatan untuk mengisi posisi sebagai 6 pedang. Namun mereka juga menilai bahwa lebih baik memiliki peringkat yang sesuai dengan kemampuan mereka saat ini. Karena bagi mereka ini adalah tentang harga diri sebagai pejuang. Setelah berpikir sejenak, Yewon pun mengangguk bertanda bahwa ia menyetujui gagasan tersebut. Dengan persetujuan dari Yewon, hal yang bisa mereka lakukan saat ini adalah menunjukkan kemampuan terbaik mereka untuk bisa mendapatkan posisi sebagai pedang pertama Yewon. Sesaat sebelum pertandingan dimulai, Munku menyerah terlebih dahulu. Hal ini tidak terelakkan mengingat kondisi Munku yang sedang cedera. Ia pun harus merelakan posisinya hanya sebagai pedang ke-6 Yewon untuk saat ini. Bagi yang melihat hal tersebut tampak agak menyesali hal tersebut. Di sini sepertinya Bagi berkeinginan untuk bertanding melawan Munku, karena baginya Munku lah yang terkuat di sini. Sebelum pertarungan benar-benar dimulai, Yewon memberikan sedikit arahan tentang teknis pertandingan ini. Yewon memerintahkan agar mereka tidak saling menyakiti. Sistem pertandingan ini adalah Battle Royale, yang artinya kelima kadet akan langsung bertarung bersamaan dengan orang yang paling pertama kalah atau mengaku menyerah akan menjadi pedang kelima, dan begitu seterusnya. Dan mereka hanya diizinkan untuk menggunakan 30% energi internal mereka untuk menghindari luka fatal.
Sesaat setelah Yewon selesai memberikan arahannya, pertandingan pun dimulai. Ko Wang-gur langsung melepas bajunya dan meregangkan otot-otot kekarnya. Ho Sang-hwa dan Woo So-jung yang melihat hal tersebut bukannya merasa terkesan tapi malah jijik melihatnya. Mereka pun memutuskan untuk menyerang Ko Wang-gur bersamaan. Kelima prajurit tersebut bertarung cukup lama hingga yang keluar pertama adalah Woo So-jung. Dia dikalahkan oleh Ho Sang-hwa. Kemudian yang keluar selanjutnya adalah Jae Tak-kim. Ia ikut campur dalam pertarungan antara Ko Wang-gur dan Bak Gi, dan ia langsung terjatuh setelah terkena serangan dari mereka. Setelah 30 menit berlalu, Ho Sang-hwa pun keluar. Ia keluar bukan karena kalah dari teknik atau hal semacamnya, namun ia kalah di stamina. Ia tidak menyangka bahwa Bak Gi dan Ko Wang-gur akan mampu bertahan begitu lama dalam pertarungan mereka yang intens. Pertarungan pun akhirnya terfokus kepada Ko Wang-gur versus Bak Gi. Mereka yang sedari awal memang sudah terlihat bersaing, kini menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Mereka saling menyerang dengan sengit seakan tak rela posisi pedang pertama jatuh ke tangan lawannya. Para anggota kelompok mereka pun ikut bersorak mendukung pemimpin mereka masing-masing. Hingga kemudian Bak Gi sedikit meningkatkan energi ototnya pada tendangannya, dan hal itu mampu membuat Ko Wang-gur ambruk. Ko Wang-gur telah mencoba menahan tendangan Bak Gi tersebut dengan memfokuskan energi ototnya di pertahanan. Namun tendangan Bak Gi yang terlalu kuat mampu menembus pertahanan Ko Wang-gur. Ia pun terbaring di tanah dan akhirnya mengakui kekalahannya. Kelompok Bak Gi pun bersorak bahagia dengan kemenangan Bak Gi, sedangkan kelompok Ko Wang-gur menjadi depresi akan hal tersebut. Dengan ini peringkat resmi ke-6 pedang pun terbentuk. Bak Gi sebagai pedang pertama, Ko Wang-gur sebagai pedang kedua, Ho Sang-hwa sebagai pedang ketiga, Jae Tak-kim sebagai pedang keempat, Woo So-jung sebagai pedang kelima, dan Moon-ku sebagai pedang keenam. Yewon pun melihat anggotanya dengan bangga. Ia kemudian mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Ia telah datang ke akademi dengan tanpa apa-apa di tangannya. Tapi sekarang, dia telah memiliki kekuatan yang tak bisa diremehkan baik di dalam maupun luar akademi. Namun Yewon tetap belum puas. Ia bertekad untuk tetap menjadi lebih kuat lagi sehingga tidak akan ada lagi orang yang akan menantangnya. Nah guys, tekad Yewon tersebut sekaligus menjadi akhir dari pembahasan kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang setia menunggu video dari channel ini. Dan terima kasih juga kepada kalian yang sudah membantu mensupport channel ini dengan cara like, komen, subscribe, juga dengan menonton video-video dari channel ini sampai habis. Tetap nantikan pembahasan lainnya dari channel ini. Terima kasih.